Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi bersama saya Randy Niko Ramanda di program Tribun Series Suara Rakyat. Seperti biasa, sore ini kita sedang siaran langsung di 3 platform, yaitu di Facebook di Banjarmasin Post, di Instagram Banjarmasin Post, dan YouTube Banjarmasin Post News Video. Saat ini kita akan membahas mengenai Partai Keadilan Sejahtera, dan nantinya akan sedikit membahas mengenai strategi-strategi apa yang akan dilakukan oleh PKS di pemilu 2024. Di studio Banjarmasin Post saat ini sudah bergabung bersama saya Bang Awan Subarkah, yakni Ketua MPW PKS Kalsel. Langsung saja kita sapa. Selamat sore, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabar Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya ingatkan lagi kepada Sobat Bipos, saat ini kita sedang siaran langsung di 3 platform, yakni di Facebook Banjarmasin Post, di Instagram Banjarmasin Post, dan YouTube Banjarmasin Post News Video. Seperti diketahui bahwa perhelatan pemilu akan berlangsung di 2024. Nantinya akan ada 3 pesta demokrasi yang dilaksanakan dalam waktu yang relatif berdekatan, dan dalam PKPU yang terbaru, dalam PKPU nomor 3 tahun 2002 itu sudah ada jadwal dan tahapan. Mungkin langsung saja kita tanya ke Bang Awan, apa saja sih Bang yang sudah dipersiapkan di internal PKS untuk menghadapi pesta demokrasi ini, Bang? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pemirsa yang berbahagia, jadi kami di PKS Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Kalimantan Selatan, tentunya dengan adanya jadwal pemilu yang sudah dirilis oleh KPU, maka kami pun sudah mempersiapkan diri untuk ikut bertarung atau ikut berpartisipasi dalam kontestasi pemilu serentak 2024. Dan tentunya tahapan-tahapan awal ini yang sudah dilaksanakan adalah bagaimana kita mempersiapkan administrasi partai politik agar lolos di dalam verifikasi politik. Dan ini kemarin juga sudah dikoordinasikan dan dikonsolidasikan dengan semua DPD tingkat kabupaten kota, dan kemudian administrasi ini sudah dikirim ke DPP ke pusat, ke DPP PKS di pusat gitu. Baik, kalau nantinya dalam perjalanannya kita kan belum, ini saat ini masih cair sekali ya. Kalau kita bicara koalisi, tentu sudah ada ancang-ancang yang dilakukan oleh tingkat pusat PKS. Nah, kalau melihat gambaran sekarang kan pergerakan PKS nantinya akan mendekat ke Nasdem atau Partai Demokrat. Kalau melihat kondisi itu, bagaimana sikap dari DPW Kalsel daerah? Ya, kami dari wilayah ya, dengan provinsi kan PKS wilayah ya. Tentunya siap apapun yang menjadi kebijakan DPP ya dari pusat. Karena kebijakan DPP ini tentunya sudah berbagai macam pertimbangan yang dilakukan, dan tentunya kita di wilayah maupun daerah tinggal kita menjalankan kebijakan-kebijakan yang ada. Dan kalaupun di pusat memang ada gambaran bahwa mulai melakukan penjajakan koalisi dengan beberapa partai politik, ya tentunya kita juga siap ya di daerah untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang ada. Dan kalau di pusat itu kan lebih kepada untuk penjajakan koalisi pilpres ya, lebih kepada pilpres. Nah, tentunya kami di daerah pun selain mengikuti kebijakan pusat terkait dengan koalisi pilpres, kami juga berusaha terus melakukan konsolidasi dan kolaborasi dengan partai-partai lain untuk persiapan pilkada, baik pilkada gubernur maupun bupati maupun wali kota. Itu dilakukan saat ini ya? Kita terus melakukan kolaborasi ya, pendekatan begitu. Tapi itu yang saat ini sudah ke semua partai, atau memang sudah merinci, maksudnya detail ke partai ini atau kayak gimana? Belum. Kalau kepada partai tertentu belum ya. Kita melakukan penjajakan dulu, jadi kita melakukan silaturahmi kebangsaan sudah kita lakukan dengan beberapa partai politik komunikasi. Kemudian nanti juga bukan hanya partai politik, tentunya nanti juga dengan figur-figur yang akan muncul sebagai calon kepala daerah. Itu juga nanti tetap kita melakukan komunikasi dan kolaborasi. Nah, yang menarik nanti ini kan pemilu serentak 2024 ini, bahwa hasil pemilu
yang dilakukan pada 14 Februari tahun 2024 itulah yang menentukan untuk dijadikan sebagai dasar acuan di dalam mengajukan pilkada. Ya, pilkada. Berapa persen ya perolehan kursinya, ya kan? Kemudian berapa persen lagi untuk mencukupi 20% sebagai syarat minimal mengajukan calon dan sebagainya. Itu kan sangat mempengaruhi terhadap kebijakan nanti di akhir. Berbagai partai begitu ya. Otomatis yang memiliki suara kursi yang besar melampaui 20% kan juga agak berbeda kan, dia memiliki posisi tawar yang lebih tinggi gitu. Nah ini nanti akan menarik ya, akan menarik nanti gitu. Berarti duplikasi mesinnya akan duplikasi karena waktunya kan relatif singkat ya. Betul. Nggak jauh itu. Ya. Kemungkinan akan sama atau mungkin ada pergerakan lagi, bisa jadi lah. Iya bisa jadi. Jadi kan mesin ini kan partai politik kita lakukan ya, bergerak untuk memenangkan pemilu 2024 yaitu di bulan Februari 14 Februari itu. Kemudian nanti setelah sudah ada hasilnya, partai politik kita akan melakukan konsolidasi lagi untuk menjalin koalisi-koalisi mengusung calon kepala daerah. Nah ini juga nanti akan melakukan pergerakan mesin lagi itu untuk memenangkan calon yang diusung. Jadi memang kalau kita lihat bukan hanya KPU saja yang memiliki beban berat sebenarnya untuk menjalankan pemilu serentak, partai pun begitu. Kenapa? Karena baru selesai pemilu ya kan sudah lelah nih, langsung melakukan kerja-kerja untuk berkoalisi. Nah ini juga memang kerja luar biasa. Mudah-mudahan kami di PKS bisa menjalankan amanah dengan baik mudah-mudahan. Gitu. Tapi kalau saya melihat bahwa 14 Februari nanti akan jadi tolak ukur itu bahwa ini loh, saya pendapatannya saya sekian loh, ya kan? Artinya kan daya tawarnya ke parpol lain maupun ke calon juga akan lebih tinggi, ya kan? Nah, kalau melihat cairnya suasana saat ini, apakah dimungkinkan ini kan rentangnya 1-2 tahun ya saat ini, dimungkinkan sudah menemukan calon-calon yang akan diusung nantinya? Belum ya? Kalau untuk kalau untuk pilkada ya, untuk pilkada kita masih menjalin komunikasi ya. Betul. Dan kolaborasi. Ada beberapa memang yang sudah dekat ya dan sudah direncanakan untuk menjadi salah satu figur yang akan diusung ya. Sedangkan untuk pemilu ya, untuk pemilu legislatif sendiri, kami di PKS sudah melakukan yang namanya penjaringan dan penyaringan. BCAD, bakal calon anggota dewan, baik pusat, provinsi maupun daerah. Kita sudah melakukan. Sehingga ini juga bagian dari strategi kami untuk memenangkan pemilu 2024 adalah melakukan penjaringan dan penyaringan sebagai bentuk konsolidasi kami kepada bakal calon anggota dewan. Sekaligus kita menjalankan fungsi kolaborasi. Ya, kenapa? Di DPP PKS kan sekarang sering digaungkan bahwa kita terus melakukan kolaborasi, berkolaborasi. Kenapa? Karena memang tidak mungkin satu partai, dua partai saja yang akan memimpin suatu negara atau suatu daerah yang mampu gitu ya. Tetap harus berkolaborasi. Karena maka kita melakukan kolaborasi. Nah, salah satu bentuk kolaborasi di dalam konsolidasi pencalekan adanya kita pertama kita mengusung kader. Ya, kader artinya anggota yang sudah lama bergabung ikut pembinaan ya. Tetapi kita juga membuka ruang kepada tokoh-tokoh yang sudah jadi, yang sudah memiliki kematangan politik maupun juga memiliki popularitas tinggi untuk bergabung bersama PKS menjadi bakal calon anggota dewan. Ya, ini bentuk kolaborasi kami. Jadi dari kader yang sudah lama ada, kita masuk ke dalam BCAD, kemudian tokoh yang sudah jadi, kemudian popularitas tinggi ingin bergabung bersama PKS, kita terima dan kita jadikan juga bakal calon anggota dewan. Nah, jadi kita kolaborasi di sini. Artinya tidak serta-merta, nanti PKS hanya kader yang sudah lama aja yang dicalekkan misalnya. Itu enggak. Kita kolaborasi ini kita lakukan. Nah, penjaringan dan penyaringan yang kita lakukan sudah membuat barang-barang yang seperti ini. Sudah bergerak. Kita memantau di beberapa DPD kabupaten kota ya. Itu sudah melakukan kolaborasi seperti ini.